Jadi kalau nanti ada tiang, pagar, atau batang pohon, posisinya kira-kira akan seperti ini. Halo, selamat datang kembali di channel Demi Konten, inspirasi para konten kreator. Di video kali ini saya mengajak kembali untuk mencoba sebuah perangkat tambahan yang bisa digunakan untuk konten juga, yaitu Takara FP555 Flexi Gorilla Pod. Perangkat ini bisa digunakan untuk berbagai macam kamera. Ya, di sini ada tulisannya, bisa untuk pocket camera, action cam, DSLR atau mirrorless, sampai ke mobile phone. Di saat kita membeli alat ini, kita juga dapat bonus ya, mounting tambahan di atasnya untuk perangkat smartphone gitu. Kalau dulu tuh kita Gorilla Pod itu bentuknya cenderung bulat-bulat gitu ya. Nah, sekarang ini ada Gorilla Pod seperti ini. Mungkin saya lebih setuju kalau nama itu Flexi Pod aja sih. Kalau Gorilla Pod tuh identiknya yang bulat-bulat, banyak gitu bulat-bulatnya. Nah, untuk materialnya sendiri, Flexi Pod ini ya, tripod fleksibel ini hampir seluruhnya sepertinya dibuat dari plastik ya. Lalu di bagian yang kakinya ini cukup keset dipegang karena kayak materialnya karet bagian luarnya, sehingga saat kita memegang seperti ini cukup nyaman nih, nggak gampang slip, nggak terlalu licin juga gitu. Lalu di bagian atasnya yang menarik adalah selain mounting untuk kameranya, ini ditempatkan pada sebuah ball head ya, istilahnya ball head. Jadi kita bisa saat kita melonggarkan pemutarnya ini bisa diputar-putar seperti ini sampai ke posisi yang ada ruang bolong seperti ini. Itu manfaatnya untuk kita memposisikannya seperti ini ya, sehingga nanti objeknya bisa, kameranya bisa berputar 90 derajat. Nanti seperti apa kita akan coba. Dan yang cukup unik adalah ball head ini bisa dicopot ya, teman-teman bisa melepasnya kalau tidak diperlukan. Kalau mau dibawa seperti ini juga bisa. Kalau mungkin mau langsung dipasang ke kamera atau seperti apa gitu ya, itu juga bisa gitu. Kalau nggak mau pakai ball head juga bisa, karena ada mounting juga nih di bagian atasnya. Sama dengan mounting yang atasnya itu kira-kira di 1/4 inch ya, kalau nggak salah, ini ukuran 1/4 inch. Kenapa ini disebut tripod fleksibel ya? Yang namanya itu Flexi Gorilla Pod ya, tripod fleksibel, karena kakinya itu bisa ditekuk sesuai keinginan, sesuai kebutuhan ya. Seperti tripod Gorilla Pod yang zaman dulu, ini juga bisa. Jadi kita bisa tekuk seperti ini gitu ya. Dan nggak perlu takut patah nih kalau kita mau menekuk seperti ini. Tergantung mau nekuk ke dalam atau melingkar ya, atau keluar seperti ini juga bisa gitu. Nah, ini untuk apa? Biasanya digunakan kalau kita mau memasang tripod ini ke sebuah sebuah bidang, sebuah tempat yang kira-kira memanjang gitu. Mungkin kalau kita mau coba ya, kita pasang di sebuah tiang misalnya. Mungkin kalau teman-teman di rumahnya ada tiang besi gitu ya, itu bisa dimonting ke tiang itu supaya kondisinya tinggi gitu. Ini kita anggap aja sebagai sebuah tiang ya. Ini kita bisa lipatkan seperti ini gitu. Ini juga bisa seperti ini, dan ini melengkung ke sini juga bisa untuk menambah. Nah, seperti ini. Jadi flexible pod ini bisa dipasang ke media seperti tiang ini, atau mungkin kalau nanti ada pagar ya di rumah atau di luar, di outdoor, ada pohon kecil, mungkin kalau kita mungkin ke daerah perkebunan atau hutan, memanfaatkan batang pohon yang kecil, itu bisa dimasukkan ke ranting pohon yang ya mungkin sekitar 10 cm, itu masih oke tuh untuk sebagai dudukan si tripod ini. Jadi kalau nanti ada tiang, pagar, atau batang pohon, posisinya kira-kira akan seperti ini. Nah, kita coba nih sekarang pasangkan dulu ya. Kita mau pakai kamera atau smartphone ya. Mungkin karena di sini ada bonus mounting smartphone-nya, kita coba dulu ya. Nah, mountingnya seperti ini ya. Nah, ini di bagian belakang mounting ini ada pemutar juga untuk mengencangkan
dari posisi smartphone-nya. Dia akan terus menyempitkan ya area untuk meletakkan handphonenya. Saya akan coba untuk pasang ke tripodnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah posisi mounting smartphone-nya dari samping ya, begini. Jadi modelnya hanya untuk diletakkan seperti ini nih, gitu. Untuk gini, lalu kita jepit lagi seperti ini, gitu. Sebenarnya penjepitnya juga cukup kencang ya, jadi cukup aman. Dan ini bahannya pun karet semi plastik nih. Jadi kalau kena layar handphone nggak terlalu mengganggu, seperti nggak akan merusak juga. Jadi kalau kita pakai untuk vlogging seperti ini, jadi sangat membantu nih. Jadi mounting smartphone-nya cukup berguna juga. Walaupun sebenarnya agak khawatir juga ya kalau model seperti ini. Nah, kalau mau nanti vloggingnya agak lebih menekuk, ya kita bisa manfaatin posisi ball head-nya ini yang ada di sini. Jadi dia arahkan ke depan, lalu kita tekuk gitu. Sampai kita mendapatkan posisi smartphone yang pas dengan kita gitu. Gini. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai smartphone mounting yang ini, kita bisa pakai mounting smartphone yang mungkin lebih lebih aman ya, yang seperti ini. Ini kita punya yang serinya Ulanzi, dan enaknya dia bisa langsung kalau mau di vertikalin tinggal diputar-putar aja nih, gitu ya. Kalau kita mau vertikal, misalnya mau live IG kan cenderung ke vertikal ya layarnya, berarti ini harus kita copot dulu, kita longgarkan, baru kita ganti lagi ke sini gitu. Jadi lebih ribet aja kayaknya. Barulah kita pakai lagi buat seperti ini. Kita buat live IG atau TikTok yang dengan vertikal, atau YouTube Short ya, bisa dipakai. Nah, kalau nggak mau ribet, kita bisa pakai mounting smartphone yang lain, yang bisa dibeli terpisah dari toko lain atau brand lain. Ini nggak termasuk dari paket pembelian dari Takara Flexi Gorilla Pod ya. Seperti ini. Jadi kalau mau dipasangkan smartphone, tinggal kita pasang lagi. Nah, kelebihannya kalau kita pakai mounting smartphone seperti ini, lebih lengkap fungsinya. Pertama, dia ada hot shoe-nya ya. Dan juga kita nggak perlu memutar ball head-nya kalau kita mau lebih ke selfie gitu. Misalnya kalau mau ditekuk, tinggal di sini juga bisa nih. Jadi kalau mau lebih fleksibel, kita bisa gunakan mounting smartphone yang model seperti ini. Oke, untuk kamera dari segi ukurannya sih kita nggak suggest untuk kamera-kamera yang besar ya. Kalau untuk mirrorless yang kecil-kecil atau pocket kamera atau action cam seperti GoPro mungkin cukup oke. Tapi kalau untuk kamera-kamera SLR yang besar, sebenarnya bisa-bisa aja, cuman harus terus diawasin ya. Nah, sekarang kita coba pasangkan kamera kecil ya. Yang kita putar, kita pasang seperti ini. Gitu. Nah, untuk kamera yang ukurannya compact seperti ini kita pikir masih oke ya. Dan bisa dipakai dengan tenang karena sesuai dengan ukuran dan bobot dari tripod fleksibel ini gitu. Ini biasanya dipasang seperti ini buat variasi. Misalnya mau lebih pendek atau mau lebih melebar gini bisa ya. Dan ini di pinggiran karetnya ini ada teksturnya. Jadi kalau kita agak melebar seperti ini, dia akan tetap menahan karena dia ada teksturnya. Nggak licin, nggak merubah-rubah posisi dengan gampang gitu. Dan yang tadi sempat kita sebutkan, kita ulangin, ball head yang ada di sini juga bisa kita lepas ya. Kalau tiba-tiba mau pindah ke tripod lain, kita lepas aja langsung, nggak perlu ngelepas kameranya. Kita bisa pindahkan langsung dengan ball headnya. Kita bisa pasang tripod lain seperti ini. Jadi ball headnya ini bisa kita manfaatkan gitu. Satu produk dengan elemen-elemen yang bisa dicopot. Dan juga kita dapat ini waktu beli, entah sekarang aja atau seterusnya, dapat bonus mounting smartphone seperti ini.
Perangkat ini harganya sangat terjangkau ya, relatif murah. Jadi kita beli ini hanya 70 ribuan aja, 72 ribu sekian gitu ya. Apalagi kalau lagi ada promo-promo diskon itu bisa lebih murah lagi. Jadi hanya dengan 70 ribuan aja kita bisa dapat perangkat tambahan yang mempermudah kita untuk konten, terutama mungkin kalau lagi di tempat-tempat outdoor, pengen mounting kamera atau smartphone kita di media yang beragam, mulai dari tiang, batang pohon, ranting pohon dan sebagainya, itu bisa dengan perangkat ini gitu. Oke, buat teman-teman yang mungkin juga sudah pakai Takara FP555 ini atau mungkin dengan tipe produk yang lain, boleh di-share ya pengalamannya, apakah perangkat ini cukup membantu, mungkin bisa di-sharing ya di kolom komentar video ini. Dan untuk yang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, dan juga kalau yang belum subscribe, pastikan kalian juga klik tombol subscribe agar mendapatkan update dari video-video terbaru kita nantinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari channel Demi Konten, inspirasi para konten kreator.